Ini ada kata walid, bukan yang di film itu. Ya, ya. Bunyi ayatnya demikian memang dalam Quran surat Al-Balad ayat yang ketiga. Walid. Ahli tafsir, ulama tafsir menjelaskan kata walid itu di antaranya kitab tafsir Imam At-Tabari Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kata walid itu adalah orang tua itu. Ini yang pertama. Jadi Allah bersumpah dengan atas nama, dengan peran, dengan fungsi orang tua. Jadi kita sebagai orang tua disebutkan menjadi salah satu sumpahnya Allah. Nanti akan kita bahas di balik sumpah itu apa. Kemudian ada lagi ulama yang mengartikan walid di sini adalah Nabi Adam, bapaknya manusia. Semuanya adalah keturunan Nabi Adam. Kemudian ada juga yang mengartikan walid di sini adalah Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim adalah asal nasabnya Rasulullah SAW. Ya. Tetapi dari tafsiran tiga ini, akhirnya mayoritas ulama berpendapat untuk ngambil yang pertama. Karena ada alaqatnya, ada munasabahnya dengan ayat-ayat yang lain, dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi walid di sini adalah orang tua. Allah bersumpah dengan nama orang tua. Ini menunjukkan bahwa orang tua punya peranan penting. Orang tua menjadi tema besar perhatian Islam. Ini Pak. Orang tua lah nanti yang akan menentukan putra putrinya. Meskipun nanti ada TPK doa, meskipun nanti ada sekolahan, meskipun nanti ada pondok pesantren, sebelum sekolah-sekolah, sebelum tempat-tempat belajar itu, tema besarnya adalah peran orang tua di sini. Peran orang tua. Sehingga pendidikan anak, ini poinnya, pendidikan anak itu adalah tugas penting orang tua. Ini Pak. Dan ini dibenarkan dalam kajian fikih, dalam kajian maqasid begitu. Tujuan menikah itu demi lahir keturunan, menjaga hifdzun nasl. Ketika keturunan itu sudah Allah hadirkan, maka tugas berikutnya adalah mendidik mereka agar menjadi insan-insan yang bertauhid, insan-insan yang beriman. Ini Pak. Kemudian setelah Quran surat Al-Balad ayat yang ketiga ini, bisa kita lengkapi Quran surat At-Tariq ayat yang ketujuh. Ini nampak lagi bahwa hubungan anak itu nggak bisa dipisahkan dengan orang tua. Pendidikan anak nggak bisa dibatasin, dijauhin dengan orang tua. Ini ayatnya Quran surat At-Tariq ayat yang ketujuh. Silakan ibu yang pegang mushaf boleh dibuka, atau pegang handphone boleh dibuka aplikasi Qurannya. Disebutkan dalam ayat ini, Allah berfirman, yakhruju min bainis sulbi wa tara'ib. Lahir sebuah generasi, sebuah keturunan dari sulbi dan tara'ib. Sulbi itu adalah tulang sulbi itu. Tara'ib tulang dada. Nah ini yang menariknya Bapak Ibu sekalian, ya, tulang sulbi ini ternyata jumlahnya menurut para saintis, para ilmuwan, itu jumlahnya 22 tulang belakang. Sementara tulang dada, tara'ib,
dari seorang ibu jumlahnya 4. Taraib itu berarti tulang dada, 4 tulang rusuk. Jadi kalau dilihat dari jumlahnya, ternyata jumlah bapak lebih banyak, 22 banding 4. Harusnya bapak yang hamil, bapak yang melahirkan. Ya nggak Bu? Karena lebih banyak tulang bapak itu. Ya, secara genotip anak-anak itu banyaknya dari tulang sulbi, kata para ilmuwan. Tapi karena kemahabesaran Allah, karena kemahabijaksanaan Allah, Allah tetapkan fitrahnya anak itu dikandung melalui ibu. Fitrahnya dilahirkan dalam pangkuan ibu, dalam rahim ibu di situ. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sehingga anak yang sudah dilahirkan ini menjadi tanggung jawab orang tua dalam urusan pendidikan. Ini Bu ya. Jadi pendidikan anak itu tidak mutlak tanggung jawab TPQ ad-doa. Ini bukan kata para ulama, bukan kata saya Bu ya. Pendidikan anak, iman mereka, Islam mereka, akhlak mereka juga bukan tanggung jawab sekolahan Bu. Gitu. Awal mula yang bertanggung jawab adalah orang tua. Karena anak-anak itu lahir dari sulbi dan taraib orang tuanya. Sehingga dalam Quran surat Al-Furqan, di antara doa yang diucapkan ibadur rahman, hamba-hambanya Allah itu, di antara sekian doanya mereka meminta Rabbana hablana min azwazina. Jadi disebutkan pertama kali azwazina dulu, sebelum dzurriyyatina setelahnya. Berarti ayat ini menunjukkan betapa penting dan betapa mulanya pendidikan dari kedua orang tua. Jadi kata azwaz itu disebutkan lebih dulu dalam ayat ini daripada kata zuriyah. Ini kata para ulama disebutkan berarti orang tua punya komitmen tinggi besar akan tumbuh kembangnya anak. Itu ya. Sesibuk apapun, seberat apapun tanggungan hidup, pendidikan anak, wabil khusus keimanan dan akhlaknya anak itu dibebankan kepada orang tua. Tapi kalau misalkan macam mana nih Mas Ustaz, saya sibuk, ya boleh dititipkan. Tetapi menitipkan anak itu bukan kemudian peran pendidikan orang tua hilang, Bapak Ibu sekalian. Gitu. Bahkan ada sebagian yang mengatakan baik buruknya anak, soleh tolehnya anak, berakhlak tidak berakhlaknya anak, itu bergantung kepada keadaan orang tuanya. Ini Bu ya, ini kita anggap persoalan ini penting, poin-poin ini penting. Nanti kita kembangkan dengan diskusi barangkali nanti di akhir. Inilah maksud dari firman Allah, Bapak Ibu sekalian. Inilah maksud dari firman Allah Quran surat Tur ayat 21. Digambarkan dalam ayat ini orang tua karena kesalehannya, orang tua karena kebagusan imannya, masuk surga berada dalam satu tingkatan yang lebih tinggi dari putra-putrinya. Ini Bu ayatnya.
Jadi nanti di hari kiamat nanti ada orang tua itu masuk surga derajatnya lebih tinggi daripada surga anak-anaknya. Nah, disebutkan dalam ayat ini, walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, anak cucunya kemudian ngikutin orang tuanya yang beriman, yang soleh soleha, yang taat beragama. Apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Meskipun nanti di surga anak-anak itu levelnya di bawah orang tuanya, maka karena kesalehan orang tuanya, anak itu kemudian dikumpulkan oleh Allah dengan orang tuanya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini Pak, ini poinnya ya. Kalau kita mengharap anak kita soleh, maka kitanya harus soleh dulu. Kalau anaknya harus ngapal Quran, kitanya Bu, berusaha ngapal Quran. Mungkin ada di antara kita sudah terlanjur, Mas Ustadz, anak masih encer enak ngapal Quran. Lah saya gitu Bu ya. Lah saya baru kenal huruf hijaiyah misalkan. Atau saya karena sibuk nggak punya waktu sebagaimana longgarnya waktu anak-anak. Barangkali ada upaya juga untuk kemudian menghafal. Begitu Bu. Dan ketika anak diminta untuk berakhlak, ya kitanya juga harus berakhlak dulu Bu. Ketika anak disuruh untuk belajar, nah belajar sana nilainya biar bagus. Nah belajar sana biar naik kelas. Lah orang tuanya asik scrolling. Gimana Bu? Nanti akan diprotes sama anak-anak itu. Lah ibu kerjaannya gitu. Lah ibu sibuknya begitu. Nah di sini Bu. Jadi ayat ini nanti akan kita bahas, ya, akan kita bahas lebih lanjut nanti untuk menjelaskan bahwa keadaan anak sangat ditentukan oleh keadaan orang tuanya. Sehingga kesolehan orang tua tadi itu bisa mengangkat derajat anak nanti di akhirat. Dan kata Allah, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Ketika anak cucunya nanti dihubungkan dengan orang tuanya di surga, amalan orang tuanya nggak hilang sama sekali, nggak berkurang amalan orang tuanya. Kullu mri'in bima kasabat rahin. Masing-masing kita itu sangat terikat dengan apa yang dikerjakannya di dunia. Masing-masing kita bergantung dengan ya keadaan kita sewaktu hidupnya. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Ayat yang lain. Kalau dalam ayat ini, kullu imri'in bima kasabat rahin. Masing-masing kita terikat dengan amalan kita masing-masing di situ. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sehingga menurut ahli tafsir yang kita baca, Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, dan Imam Ibnu Katsir, ini ayah, ibu, anak, cucu ketika nanti ditetapkan masuk ke dalam surga itu bukan secara langsung. Kata dihubungkan dalam ayat itu menunjukkan karena upaya serius orang tua menjadi soleh di mata Allah. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Jadi yang belajar agama itu bukan sekedar anak-anak Bapak Ibu sekalian. Yang ngerti iman, yang ngerti Islam, yang berakhlakul karimah, yang dituntut bukan anak.
Orang tuanya dulu yang dituntut. Ini Bu, challenge-nya di sini. Ketika kita sudah disibukkan dengan sebuah pekerjaan, dengan amanat besar, mengerjakan pekerjaan itu, mengerjakan amanat itu, plus sebagai orang tua, akhirnya harus mendalami Islam itu sendiri. Ini menarik Bu. Kata al-haqna bihim dzurriyyatahum itu, ya, tidak serta-merta orang tua bisa berkumpul dengan anak-anaknya. Harus ada sebabnya. Sebabnya adalah kesalehan orang tua itu. Gitu. Kesalehan orang tua itu lah, kalau diterjemahkan soleh itu apa toh? Satu, ya, soleh itu berarti imannya benar, ya Bu ya. Imannya benar, tidak ada keraguan. Imannya itu betul-betul mantap, meyakini bahwa Allah satu-satunya zat yang disembah, Allah yang kemudian yang dimintai tolong, tidak ragu akan hal itu, rububiyahnya, uluhiyahnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, amalannya. Amalannya yang wajib-wajib dikerjakan. Begitu. Amalannya yang wajib-wajib dikerjakan, ditambah kalau bisa yang sunnah-sunnahnya. Sekarang amalan yang wajib itu apa Bu? Oleh Rasulullah Mi'raj tanggal 27 Rajab kemarin. Apa Bu? Sholat. Coba kita perhatikan bab sholat aja. Pertanyaannya, apakah sudah ditunaikan tepat pada waktunya? Alhamdulillah sudah. Yang sudah. Yang belum, gitu Bu ya. As-salat. Padahal ya, ketika Rasulullah Mi'raj dapat hadiah salat itu, dapat oleh salat itu adalah buah dari perjumpaan seorang hamba Allah bernama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Tuhannya, dengan Robnya. Sehingga perjumpaan Rasul dengan Allah itulah Mi'rajnya, esensi dari Mi'raj. Lah kemudian umatnya gak mungkin di-mi'rajkan sama Allah. Ya mungkin kalau Allah berkehendak, gitu Bu ya. Maka mi'rajnya umat Nabi Muhammad adalah salatnya itu. Maka sebagian para mufassir menyebutkan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah ya proses perjalanan mi'rajnya seorang mukmin. Momentum spiritualitasnya mukmin itu salat. Makanya kita selalu menyampaikan di forum-forum kajian, di forum-forum tausiah, begitu, terutama untuk para bapaknya itu. Ya, kesannya sudah biasa kita dengar sholat, kesannya sudah biasa kita sudah mengerjakan sholat begitu. Tapi apakah sholat itu dikerjakan tepat pada waktunya? Begitu ya. Apakah kemudian sholat itu betul-betul mencegah perbuatan keji dan mungkarnya? Dan apakah sholat itu kemudian mendapatkan ketenangan? Dan apakah sholat itu kemudian tidak ketinggalan takbirnya imam? Itu kemudian menjadi PR hari ini untuk kemudian kita perbaiki. Ini baru bicara soal ibadah. Lebih lanjut, soleh itu selain imannya bagus, ibadahnya juga bagus, akhlaknya harus mencerminkan nilai-nilai Islam. Ini yang kemudian akhirnya kita disuruh untuk belajar sepanjang masa dalam Islam itu. Bahkan anak-anak kita ajarin talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi itu, dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Kenapa Bu? Urusannya urusan akhlak ini ya Bu.
Ya. Kenapa? Karena cenderung jiwa manusia itu cenderung mengikuti hawa nafsu, sehingga perlu digembleng, perlu dibina dengan nilai-nilai Islam berupa akhlak itu. Contoh mudah, Bu. Contoh mudah. Akhlak itu kita artikan bukan sekedar hanya sopan santun, Bu, ya. Kita berikan contoh mudah. Termasuk akhlak. Ketika ibu yang hadir di majelis ini kemudian ketemu temannya di pasar, kemudian tidak disapa sama temannya, apa reaksi ketika itu? Ya, dongkol kah? Kecewa kah? Terus apa lagi, Bu? Atau mengumpatkah sambil berkata sombong amat? Nah, begitu. Itu masuk dalam dimensi akhlak. Itu masuk dalam dimensi akhlak. Ketika seorang mukminah yang berakhlak, ya, maka dia akan selalu berhias diri dengan nilai-nilai Islam itu. Kemudian ketika diberi nikmat sama Allah, mudah bangun malam, apakah bagian daripada akhlak? Foto sejadah lalu pasang story WA-nya. Itu. Kemudian dikasih caption, ya. Apa tulisannya? Ya, hamparan sajadah. Hamparan sajadah yang menguatkan iman, begitu. Tapi dipasang di story WA. Dalam kacamata para ulama kita, itu berarti apa, Bu? Ya, dekat sekali dengan perbuatan ria. Dekat sekali dengan perbuatan ria yang kalau itu dikerjakan terus-menerus, ya, bisa menyebabkan hilangnya amalan. Jangankan ria, Bu, ya. Ini bagian daripada akhlak yang terus kita pelajari. Jangankan ria, bersikap ujub saja sudah menghilangkan amal. Misalkan apa, Bu? Ujub itu tadi, bangun tengah malam, kerannya difoto, gitu, dingin ya malam ini. Itu sudah ujub, Bu. Diposting jam 2, jam 3 dini hari. Lah kalau nggak pamer, kalau nggak ujub apa itu? Nah ini, bab akhlak ini akhirnya apa? Kita terus diminta untuk belajar, untuk kemudian mengendalikan nafas dan jiwa kita itu. Hari ini kita bisa bebas dari ujub, dari ria. Lah besok, nanti kalau udah jadi ibunya gubernur, kalau nanti bapaknya sudah naik pangkat, ya, masih terbebaskan dari ujub? Jangankan naik pangkat bintang 1, bintang 2, bapaknya dipilih jadi ketua RT aja udah lain jalannya, ya, Bu, ya. Jalannya udah lain begitu. Sudah jalan penuh dengan kebanggaan. Ini ibu RT lewat, minggir dong, begitu. Ibu RT lewat, dan seterusnya dan seterusnya. Ini, Bu. Jadi saleh, kata para ulama, salehnya orang tua yang nanti bakal Allah berikan imbalan, anak-anaknya nanti dipanggil, didekatkan di surganya Allah nanti. Itu bila orang tua sudah bagus dalam 3 hal ini: imannya, ibadahnya, dan kemudian akhlaknya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tema ini, itu mesti para ulama mengutip ayatnya Quran surat Al-Kahfi ayat 82 yang sering kita baca di hari Jumat. Kisah dialog antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Dalam penggalan kisah itu, Nabi Khidir mengamankan
dua anak yatim, rumah yang robohnya. Gitu Bu ya. Di saat ketika naik perahu justru perahunya dilubangin. Gitu. Tapi giliran lihat ada dua anak yatim yang rumahnya mau roboh, yang jidarnya, temboknya mau runtuh, diperbaikin sama Nabi Khidir. Ini surat Al-Kahfi ayat 82. Alasannya li ghulamaini yatimaini wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Ini Bu. Jadi kutipan ayatnya, anak yatim yang diselamatkan oleh Nabi Khidir itu ternyata karena kesalehan orang tuanya. Wa kana abuhuma salihah. Sehingga kemudian kesalehan orang tua, kata ulama, itu menjadi sebab lancarnya, sebab mudahnya, sebab berkahnya kehidupan anak keturunan. Ini Bapak Ibu sekalian, ini poin penting Bapak Ibu sekalian, ya. Kesalehan orang tua menjadi penyebab bahagia dan berkahnya kehidupan anak keturunan. Ini sehingga apa yang dilakukan oleh seorang yang bernama Luqmanul Hakim sampai diabadikan menjadi salah satu nama surat Bu ya. Surat Luqman, surat yang keberapa Bu? 31 Luqman dia bukan seorang nabi. Luqman sebagai seorang yang saleh, ayah yang saleh. Kisahnya yang dilakukan oleh Luqman terhadap pendidikan anak-anaknya adalah satu, mentauhidkan dirinya dulu sebelum mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya. Gitu. Meyakinkan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu itu mutlak, semuanya skenario Allah. Kaya, miskin, duitnya banyak, duitnya cukup, itu Allah yang menentukan. Karirnya melesat, karirnya tersendat, itu juga Allah yang menentukan. Jadi ketika karirnya tersendat, ketika hartanya tidak melimpah, jangan cari orang pintar, Bu ya. Jangan cari boneka pintar. Ternyata Doraemon sekarang ada Bu ya dalam kehidupan ya. Mobil khusus di Bandar Lampung. Harga bonekanya bisa sampai 100 juta. Apa Bu, boneka apa Bu? Ya, katanya kalau beli boneka itu lalu disimpan di lemari, hajatnya terkabulkan. Yang sepi dagangannya jadi rame, pangkatnya naik mulus. Apalagi Bu? Karirnya juga melejit. Tapi bukan boneka Doraemon, bukan. Yang keluar dari kantongnya apa yang diminta. Coba Bu, yang beli dan yang kemudian meyakini itu orang muslim Bu, hari ini. Naudzubillah. Apa Bu, boneka apa Bu yang kita maksud Bu? Boneka yang bernama Jenglot. Ini, Ibu tahu Bu Jenglot Bu? Oh, katanya di Lampung sakti semua jenglotnya. Nggak tahu katanya kesaktiannya karena dari wiritan kiai atau siapalah gitu. Yang itu kalau dipasang di lemari, mohon maaf Bu, ini bab iman harus kita sampaikan. Ini bab tauhid harus kita sampaikan. Apalagi kita berbicara soal surganya Allah, ridhonya Allah.
Persoalan syirik itu dosa besar. Inna syirka la zulmun azim. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah gak mungkin mau ngampunin dosa syirik. Kalau dosa yang lain masih Allah ampuni. Ini harganya bisa 100 juta, 200 juta, ditaruh di lemari, diyakini dia sumber kebahagiaan, dia sumber kekayaan. Jadi yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim diabadikan dalam surat itu, pertama kali menjadikan diri beliau bertauhid dulu sebelum mentauhidkan putra-putrinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Luqman Al-Hakim menanamkan nilai-nilai Islam ketika itu. Meskipun namanya bukan syariat Islam tapi nilai-nilai Islam. Termasuk dalam urusan akhlak. Seorang Luqmanul Hakim gak pernah manggil putra-putrinya dengan namanya langsung. Apalagi kalau pas lagi kesel, apalagi ketika anaknya lagi bandel gitu. Wah, panggilannya sudah lain Bu ya. Bukan nak lagi, bukan cinta lagi, bukan sayang lagi begitu. Anak ketika lagi ngeselin, wah udah keluar semua itu di kebun binatang. Naudzubillah. Naudzubillah. Tapi Luqman Al-Hakim selalu manggil putra-putrinya ya bunayya. Ini Bu ya. Ya bunayya, dalam kondisi senang, dalam kondisi menyebalkan begitu ya. Polanya anak tetap memanggilnya dengan sebutan ya bunayya. Ini bagian daripada penanaman akhlak kepada anak-anak. Nah, jadi kembali kepada Quran surat At-Tur ayat 21 tadi, Bapak Ibu sekalian, yang dengan kesalehan orang tua maka nanti Allah akan berikan keutamaan dikumpulkan dengan anak cucunya itu, dengan anak keturunannya itu. Itu kata Imam Ibnu Katsir, fadluhu ta'ala ala abna bi barakati amalil aba. Ini Bu ya, adanya privilege barangkali Bu, adanya privilege bahwa nanti orang tua akan dikumpulkan anak dengan anak keturunannya itu. Disebutkan di sini menurut Ibnu Katsir, bi barakati amalil aba. Itu terwujud karena berkahnya kesalehan orang tua itu. Itu Bu ya, ini poin penting, saya kira udah kita ulang berulang kali nih Bu Pak. Kita ulang berulang kali poin ini. Jadi yang soleh bukan anaknya saja Bapak Ibu sekalian, orang tuanya juga harus soleh. Nyuruh baca Quran, maka orang tuanya juga harus baca Quran. Ini Bu, saya sengaja ngeprint Bu dalam kitab tafsir ini. Di sini disebutkan sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, kalau bangun di malam hari Bu, kalau bangun di malam hari, entah itu buang hajat atau kemudian ya menunaikan sholat, itu beliau selalu nginceng. Apa Bu nginceng itu? Apa? Mantau dulu, melihat dulu putra-putrinya gitu. Buka kamarnya, oh masih tidur terlelap begitu ya. Kemudian ya, beliau seorang sahabat ketika sudah bangun malam hari, putra-putrinya tertidur ya, Abdullah bin Mas'ud bilang begini Bu ya, nak begitu,
min ajlika ya bunayya. Ini karena ya saya mengharap kalian menjadi orang yang soleh, min ajlika ya bunayya, begitu ya. Usalli wa aqra'ul qur'ana bil-laili. Saya bangun sholat tahajud, saya baca Quran, ya, selain niatnya karena Allah ikhlas, berharap ingin kalian putra-putriku menjadi anak yang soleh. Gitu Bu. Coba kita praktekkan dulu. Jadi sebelum kita sholat malam ngambil wudhu, kita lihat dulu putra-putri kita, ya. Kemudian dilanjutkan, ketika beliau sudah melaksanakan sholat tahajud 11 rakaat, ingat putra-putrinya, tambah lagi rakaatnya. Min azlika ya bunayya. Saya tambahkan bilangan rakaat tahajud ini demi kesalehanmu putra-putriku. Nah ini Bu. Jadi mulai pagi hari ini Bu ya, kesalehan kita sangat menentukan kesalehan putra-putri kita. Anak kita dilatih sholat tahajud, yo kitanya juga harus terlatih sholat tahajud. Ini yang dalam tradisi pondok peninggalan ulama kita Nusantara, mereka nyebutnya tirakat, Bu. Apa Bu? Tirakat. Jadi memang tirakat itu bukan istilah yang mengada-ngada, Bu. Bukan peninggalan orang Hindu, bukan. Memang kesalehan anak itu harus ditirakati, harus diwujudkan dengan amalan soleh orang tuanya. Makanya dulu saya pernah mendapatkan cerita dari kiai saya, Bu. Ya, setiap hari itu minta siapa anak-anak yang sulit belajar, tulis namanya, gitu. Siapa yang kemudian anaknya masih bandel melanggar aturan-aturan pondok itu, tulis namanya. Setelah ditulis dalam lembaran kertas, nggak dikemana-manain Bu kertas itu, cukup dikantongin saja. Kalau beliau sholat malam, beliau bacakan daftar nama itu, ya, beliau bacakan, beliau munajatkan kepada Allah, ya Allah, saya punya santri, daftarnya kok banyak sekali begitu. Yang kesulitan menghafal jumlahnya 30 anak, yang masih melanggar jumlahnya 20 anak, begitu. Yang belum bisa baca Quran jumlahnya sekian anak. Ustaz-ustazahnya membawa kertas itu baca sebelum sholat malamnya. Begitu pula dengan orang tuanya. Jadi dimunajatkan kepada Allah, ditirakatkan kepada Allah. Ya, ini contohnya sebagaimana sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang kedua, cerita dari Sa'id bin Musayyib. Beliau disebutkan dalam riwayat ini, kullama arada ayyusalliya qiyamal lail nazara ila ibnihi. Setiap kali beliau ingin sholat malam, beliau melihat dulu putra-putrinya. Dilihat dulu putra-putrinya itu. Sambil dilihat bagaimana alisnya, bagaimana matanya, bagaimana pipinya, begitu. Dikenali betul putra-putrinya itu. Kemudian beliau katakan, inni azidu fi salati. Ya, malam ini jumlah rakaatku akan saya tambah. Yang biasa 11 rakaat saya tambah jadi 40 rakaat. Ini azidu fi salati liyuslihakallah wa liyahfazakallah. Jadi tambah sholat dengan niatan berharap dengan sholat orang tuanya Allah jaga putra-putrinya.
liyahfazakallah, liyuslihakallah, Allah perbaiki keadaannya. Nah ini Bu, coba Bu kita praktekkan. Gitu kita praktekkan. Tambah sholat duha kita dalam rangka tadi, ya Allah, anak saya sudah 2 kali ujian SNBT kok belum lulus. Ini gitu ya. Coba niatkan dengan qiyamul lailnya, tambahkan jumlah rakaatnya. Dengan berharap semoga kali yang ketiga ini lulus sesuai dengan jurusan dan kampus yang diinginkan. Terus ibunya sudah berusaha mencari beasiswa, 2 kali coba, 3 kali coba, kok ya belum ketemu jalannya. Coba Bu, niatkan qiyamul lailnya untuk ini. Ini yang kemudian ya, kesalehan orang tua menentukan keberkahan hidup ya putra putrinya di situ. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini Sayyid bin Musayyib. Kemudian ada lagi Bu, ada lagi riwayat yang lain. Ya, riwayat yang lain ketika ya Rasulullah melihat, ini riwayat Imam Tirmidzi, bahkan Rasulullah mempraktekkan gitu. Jadi ketika turun ayat perintah sholat itu, setiap kali ada keluarga beliau yang mengalami kesulitan, begitu Bu, maka beliau akan memerintahkan kepada keluarga itu untuk memperbaiki sholatnya, gitu. Jadi Rasulullah ketika itu diperintah wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Rasulullah diperintah sama Allah, wahai Muhammad, perintahkan kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan sampaikan pesan untuk sabar di dalam menunaikannya. Nahnu narzuquka wala natlubu rizqan minka. Allah tidak meminta rezeki dari sholat kalian, tapi justru Allah lah yang memberi rezeki. Allah lah yang memberi rezeki. Ada sebagian ulama itu menghubungkan Bu, ini perintah sholat ya berbanding lurus dengan keluasan rezeki. Ini ada sebagian ulama mengatakan ya, jika ingin rezekinya lancar, yo perbaiki sholatnya, gitu Bu. Ya, kebagusan sholat adalah kebagusan rezeki. Loh kok Mas, saya sudah sholat kok rezekinya gini-gini aja. Saya sudah sedekah, saya juga sudah beramal soleh banyak, ya rezekinya nggak nambah-nambah. Berarti kalau demikian keadaannya perlu dievaluasi. Sholatnya bener nggak untuk Allah? Sedekahnya bener nggak diniatkan karena Allah? Begitu. Kemudian berbuat baiknya betul nggak tulus karena ridhonya Allah? Kalau sudah diceklis benar, maka kita kembalikan kepada Allah. Berarti Allah belum mengizinkan kita di dunia ini mendapatkan rezeki yang lebih banyak daripada yang kita terima hari ini. Kenapa Bu? Karena Allah Maha tahu dengan keadaan kita. Kalau Allah kasih rezeki itu berlimpah, barangkali kita nggak datang ke masjid, Bu ya. Barangkali pengajian nggak pernah didatangin, begitu. Sibuk dengan urusan dunianya. Maka Allah sayang kepada hambanya tadi. Ini yang kita sebut dengan takdir itu, ketetapan Allah itu. Jadi bukan berarti kalau sholatnya udah bagus, amal solehnya udah bagus, kalau rezekinya gak nambah-nambah, bukan berarti Allah menyelisihi janjinya. Justru Allah Maha tahu dengan hambanya. Bisa jadi nanti diakhirkan Bu, kenikmatannya itu nanti diakhirkan di surga. Udah di dunia cukup aja deh begitu. Nanti kamu akan merasakan, nanti antum akan merasakan kenikmatan yang sesungguhnya di surga. Bisa jadi begitu untuk orang-orang tertentu.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, barangkali ada satu lagi riwayat yang perlu kita sampaikan di sini. Ya, di dalam kitab Jami'ul Ulum Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, disebutkan di sini waqad yahfadullah al-'abda bisalahihi ba'da mautihi fi dzurriyyati. Ini Bu. Sampai dalam urusan keamanan anak keturunan, Bu. Meninggalnya terbebas dari bencana, meninggalnya terbebas dari mungkin petaka, itu juga lantaran karena kesalehan orang tuanya. Ini waqad yahfadullah al-'abda bisalahihi ba'da mautihi fi dzurriyyati, dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Sehingga beliau mengatakan, Ibnu Rajab Al-Hambali, ayat ini menjadi dalil penegas bahwa ada korelasi, ada alaqah qawiyah baina salahatil aba ma'a salahil abna. Kesalehan orang tua menentukan kesalehan anak keturunan. Bahkan kelancaran rezeki dan hidup mereka itu juga ditentukan oleh kesalehan orang tuanya, terlepas dari urusan takdir, Bu, ya. Makanya di sini ditulis salahul aba wa asaruhu fi salahid dzurriyyah. Kesalehan orang tua dampaknya itu sampai kepada anak keturunan. Nah, terus kalau nanti ada yang sudah soleh tapi kok yang biasa-biasa saja, berarti itu babnya bab takdir. Berarti Allah sedang menyelamatkan kita dari fitnah dunia. Bisa jadi kalau kayaknya melimpah, bisa jadi nanti kita lupa kayak Korun itu. Bu ya, Korun itu kan dulunya orang soleh, Bu ya. Oh, taat sekali Bu beribadahnya Korun itu. Ya, terus minta didoain supaya jadi orang kaya. Setelah didoain, kemudian Allah ijabah jadi orang kaya. Setelah jadi orang kaya ngapain, Bu? Kufur nikmat. Akhirnya hartanya ditenggelamkan di perut bumi. Kemudian ibu nanam singkong, pas lagi macul, kalau ada emas batangan ini. Terus ibu nyebut alhamdulillah dapat harta karun. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, barangkali ini kajian singkat kita pada pagi hari ini. Jadi kajian parenting kita, satu poinnya, anak-anak kita yang kita inginkan tumbuh kembangnya cerdas, soleh, kemudian bahagia dunia akhiratnya, lagi-lagi dikembalikan kepada kesolehan kita hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum. Masih ada waktu tanya jawab atau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih para paparan yang disampaikan oleh Ustaz. Ini tema kita tadi yang saya simak, orang tua hidup. Nah, singkat saja Ustaz, pertanyaan saya, bagaimana kalau status orang tua yang dititipkan oleh orang tua kandungnya, apakah terkait nggak dengan yang tadi itu yang dijelaskan? Itu saja sekira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi orang tua, mohon maaf Pak, yang menitipkan putra putrinya, atau orang tua yang justru dititipkan? Mohon diberi penjelasan lebih lanjut Pak. Ya, saya contohkan ke saya saja ya. Saya dititipkan gitu, dititipkan oleh orang tuanya. Oh, Bapak menerima titipan anak. Oke, baik. Ya, terima kasih. Ya, jadi sebenarnya Bapak, Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berusaha punya niatan baik, itu tidak salah. Karena bagian daripada ketakwaan kita menolong saudara kita yang lain.
Gitu. Jadi kalau ada di antara kita yang punya kemampuan bisa mendidik putra putri kaum muslimin, maka kemudian perannya kita gantikan ya menjadi orang tua mereka. Tapi tetap orang tuanya yang menitipkan juga kena beban yang sama sebagaimana yang kita bahas. Gitu Pak ya, misalkan Bapak tadi punya Darul Aitam barangkali Pak ya, punya yayasan yatim, anak-anak yang yatim piatu yang mereka tidak punya orang tua atau ada orang tua tapi tidak mampu mendidik. Ketika kita sanggup menerima amanah itu, maka kita menjadi orang tua mereka, mengambil peran menjadi orang tua mereka. Tapi catatannya bukan berarti orang tua mereka bebas dari tanggung jawab itu. Maka nanti pelan-pelan kita sampaikan kepada orang tua kandungnya untuk juga kemudian menjadi baik. Anaknya dimasukkan ke TPQ, dititipkan kepada bapak, tapi dianya bermaksiat terus. Nah, ini juga nanti menjadi pekerjaan kita untuk menyampaikan. Ya, karena kewajiban di dalam Islam kan mendakwahkan Islam kepada yang belum paham begitu. Tapi insya Allah bapak yang menerima amanat itu, apalagi sampai memerankan sebagai peran orang tua, tentu pahalanya di mata Allah ya melebihi daripada orang tua itu sendiri, gitu ya. Apalagi kemudian bapaknya betul-betul Pak ya, mendidiknya betul-betul serius, sebagaimana pendidikan Nabi, parenting Nabi begitu, lahir dari mereka anak keturunan yang baik. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Bedakan dengan ketetapan takdir, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya akhirnya teringat dengan pertanyaan Bapak ini, loh kalau rumusnya demikian, itu buktinya kenapa istrinya Nabi Nuh dan putranya kufur? Bukankah Nabi Nuh itu saleh? Gitu Pak ya. Terus ada lagi kisah sebaliknya. Nabi Ibrahim, bapaknya tukang pembuat patung, kok lahir dari seorang ayah yang musyrik, kok seorang nabi. Nah ini pembahasannya sudah pembahasan takdir. Kalau pembahasannya takdir itu skenario Allah, di balik ketetapan itu ada hikmah, ada pembelajaran gitu. Tapi ketika itu bukan urusannya takdir, maka para ulama bersepakat kesalehan orang tua tadi yang sudah kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Di atasnya mbah apa Bang? Apa bahasa Indonesianya itu? Di atasnya mbah itu? Buyut, di atasnya buyut lagi. Canggra, di atasnya canggrang Bu. Itu namanya sampai hilang. Disebutkan Bu, ayat ini wa kana abuhuma salihah itu ternyata yang soleh itu 7 keturunan ke atas Bu. Di dalam tafsirnya. Jadi disebutnya adalah Al-Bun. Sama kayak seperti kisah sahabat Umar bin Khattab menikahkan salah satu putranya yang bernama Asim dengan seorang putri dari penjual, siapa Bu? Penjual susu. Pernah dengar Bu ceritanya Bu? Seorang putri yang luar biasa takwanya, sehingga dipilih sama Umar untuk dijadikan mantunya Pak. Terjadilah pernikahan itu, lahir dari pernikahan ini seorang perempuan lagi, lahir sampai 2, 3, 5 keturunan. Jadilah Umar bin Abdul Aziz itu. Jadi kalau dilihat berarti yang soleh mulai dari sahabat Umar ibn Khattab. Untuk menjawab pertanyaan tadi Bu, kalau kemudian terjadi perbedaan pandangan dengan mertua, yang penting masih sama-sama seiman Bu ya. Masih seiman artinya sama-sama muslim, sama-sama mukmin, maka yang diambil adalah jalan tengah Bapak Ibu sekalian. Kita percayakan didikan mertua, tapi juga kita yakinkan kepada mertua agar supaya anak kita mendapatkan pendidikan yang lebih. Itu kata para ulama disebut thariqul jam'i. Ya, akhdhul maslahataini. Gitu.
Asal tadi mertuanya mukmin, Pak ya. Artinya ngajarin hal-hal yang baik. Nggak apa-apa, Pak. Mertua ngajarin anak kita ngaji, ngajarin agama, tapi kita juga ya yakinkan kepada mertua kita untuk percaya dengan pendidikan lain. Untuk percaya kepada ustadz-ustadz TPQ Ad-Doa dalam rangka tadi memaksimalkan kesalehan anak-anak itu sendiri. Jadi saya kira dari pertanyaan ini tidak perlu diingkari, Pak. Tidak ada permusuhan, tidak ada. Karena bapak dengan mertua adalah sama statusnya ayah buat anak bapak di situ. Jadi tetap biarkan mendapatkan sentuhan dari kakeknya, ya dari neneknya. Tapi kita yakinkan kepada kakek dan neneknya untuk juga percaya dengan pendidikan TPQ A2. Begitu. Jadi kurang lebih begitu, Pak ya. Jadi tidak perlu ada permusuhan antara menantu dengan mertua. Meskipun barangkali nanti dalam prakteknya berbeda kelompok, Pak ya, nggak jadi masalah. Mungkin kitanya, mohon maaf, Muhammadiyah misalkan, kemudian mertua kita NU, nggak jadi soal, Pak. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah karena itu hanya persoalan furu'iyah khilafiyah. Yang getol itu kalau mohon maaf mertuanya ateis, naudzubillah. Wah, kita harus lawan itu, Pak. Maksudnya kita lawan tuh, kita harus bersikap ya, di dalam membentengi keyakinan anak kita. Secara sosial sama. Anak kita tetap harus kita sampaikan bakti sama kakek, bakti sama nenek. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini jawaban singkatnya. Insyaallah. Yang mulia ini, pagi yang berkah ini, insya Allah malaikat berada di atas kita, Bapak Ibu sekalian. Qadarullah kita tidak bisa melihat mereka, Bu ya. Tapi kita yakin dengan sabda Rasulullah SAW, tidak ada satu majelis yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, dibacakan Al-Hadis, mengkaji ilmu-ilmu agama, kecuali malaikat turun membersamai kita. La tadha'a ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yatlub. Kita yakin dengan hadis itu. Maka mari kita tutup bermunajat kepada Allah. Semoga apa yang kita lantunkan doa ini diamini oleh para malaikat juga, dan kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kesalehan anak-anak kita, untuk kesuksesan anak-anak kita di dunia maupun di akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sa'na kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin wa min dhurriyyati wa min muqimis salah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.